Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, di menjelang tengah malam? Harinya hari Rabu tanggal 13 April 2022. Saya membuat audio ini jam 23 lewat 25 menit. Apa yang Anda lakukan? Apakah menjelang sahur? Apakah habis sholat atau sedang mengaji? Saya doakan Anda semua hidupnya setelah Ramadan ini semakin baik. Hidupnya setelah Ramadan ini semakin sadar tentang bagaimana menjalani hidup yang sesungguhnya, bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan. Nah, terkadang banyak orang itu tidak menyadari bagaimana hidupnya, bagaimana hidup sebagai manusia. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan pikirannya, tidak tahu bagaimana bersikap sebagai manusia. Kenapa? Karena banyak orang sesungguhnya lupa kalau dia memiliki sebuah perangkat yang namanya pikiran, yang namanya kepala, dan itu harus digunakan, dikendalikan, dan tentunya dimaksimalkan. Menggunakan pikiran itu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Kalau Anda mengaji nih di bulan Ramadan, Anda coba baca di Al-Qur'annya, Anda hitung berapa ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir. Coba Anda hitung. Ada lebih dari 50-an ayat untuk menyuruh manusia berpikir. Berpikir di sini artinya menggunakan pikiran dengan benar. Bahkan sebelum beribadah pun juga harus berpikir. Mengenali Tuhan, mengenali Allah juga dengan berpikir. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita lebih banyak untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang kebesaran-kebesaran Tuhan. Berpikir tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan semesta ini, bagaimana semesta ini berproses, semesta ini ada hukumnya. Harusnya itu yang kita pikirkan, yang kita renungkan di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya selesai Ramadan kita menjadi manusia yang bertakwa. Bertakwa bukan sekedar label. Bertakwa itu adalah perilaku. Bagaimana perilaku Anda, bagaimana sikap Anda, sudahkah menunjukkan sebagai manusia-manusia yang sesungguhnya, ataukah hanya sekedar manusia yang ya sudah, pokoknya manusia hidup, bernafas dan sebagainya, tanpa membuat arti di hidupnya, tanpa memberikan manfaat besar di hidupnya. Manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk sekitar Anda, untuk keluarga Anda. Tapi yang harus Anda pikirkan dulu adalah bagaimana diri Anda mempunyai nilai, mempunyai kelebihan ilmu, mempunyai kesadaran tentang siapa diri manusia. Contoh sederhana adalah ketika Anda tadi mau buka puasa atau besok buka puasa, tentu Anda sudah berpikir, saya mau buka puasa apa? Apakah nyari es kelapa muda, nyari es cau gitu ya, apa kalau bahasa Indonesianya ya, kalau di Surabaya namanya es cau gitu ya, es degan atau es dawet, es campur dan sebagainya. Ataukah berbuka dengan kurma saja atau nasi saja, atau mau berbuka bersama? Itu adalah contoh berpikir. Tidak mungkin Anda langsung ujuk-ujuk ngambil makanan tanpa berpikir. Jadi sesungguhnya manusia itu sejak lahir sudah aktif pikirannya, sudah berpikir, tapi tidak tahu bagaimana berpikir yang benar, tidak sadar. Makanya tadi saya dapat WA dari seorang pembaca buku 10 Keajaiban Pikiran. Dia ketika membaca, dia WA saya bahwa, Mas Firman, saya serasa dibangunkan. Saya serasa sudah tidur panjang, sudah tidur lama, dan ketika baca buku ini saya seperti dibangunkan kembali dari tidur panjang saya. Ternyata Allah itu baik, ternyata Allah itu luar biasa. Dulu saya sering ngeluh sama Allah, sering ngomel sama Tuhan, tapi setelah saya baca bukunya Mas Firman ini,
saya jadi lebih nyaman, lebih sabar, dan nggak lagi ngomel sama Allah. Nah, ini salah satu tujuan saya masuk ke dunia ini, dunia apa ya, berdaya diri. Karena buat saya yang namanya diri itu berdaya ketika dia kenal dirinya, dia tahu fitur-fiturnya, dan akhirnya apa? Dia tahu tentang Tuhannya. Banyak orang menyebut ingin memberdayakan diri manusia, tapi ternyata yang ada adalah ketergantungan. Yang ada adalah apa ya? Membuat orang itu tergantung sama dirinya. Bolak-balik minta doa, bolak-balik minta isi, bolak-balik minta air dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya sadarkan, bahwa manusia itu bisa sendiri. Manusia itu harusnya berdoa sendiri. Manusia itu harusnya mampu menggunakan pikirannya sendiri, tidak perlu diintervensi oleh orang lain yang nggak jelas gitu ya. Makanya ketika ada orang minta ke saya, Mas Firman, saya minta diterapi, jujur saya lebih milih Bapak belajar MC saja. Kenapa? Kalau saya mengatakan saya menterapi, maka artinya saya memasukkan apa ya, pengalaman saya kepada orang ini yang belum tentu cocok. Misalnya orang ini takut berbicara depan orang, lalu saya terapi dengan saya berikan pengalaman saya, belum tentu cocok. Nanti dia muncul lagi persoalan, datang lagi ke saya. Bagi saya oke, Anda bolak-balik datang ke terapisnya. Tapi jujur saya lebih nyaman, lebih senang ketika Anda bisa mengelola sendiri pikiran Anda, bisa memanajemen sendiri pikiran Anda, sehingga tidak tergantung kepada orang lain. Dan tergantungnya hanya kepada Tuhan, tergantungnya hanya kepada Allah, direct line kepada Allah, garis lurus sama Tuhannya. Inilah tauhid sesungguhnya yang memang ingin saya bawa, ingin saya sadarkan kepada banyak orang di buku-buku saya, di kelas AMC, bahwa setiap manusia punya fitur yang sama. Tidak perlu diaktifasi, tidak perlu diisi-isi, tidak perlu dipasang-pasangkan, pasangkan hodam dan sebagainya, pasangkan jimat dan sebagainya, tidak perlu itu. Tidak perlu di terapi-terapi, disugesti, tidak perlu sebetulnya. Kenapa? Karena setiap manusia diberikan Tuhan itu pikiran, yang namanya diberikan berarti harus digunakan. Digunakan apa? Di manajemen pikirannya, dikelola pikirannya, diatur pikirannya. Syaratnya tahu caranya, itu saja. Syaratnya tahu rumusnya, tahu bagaimana cara bekerjanya, dan bagaimana metodenya, itu saja. Itu yang saya buat di AMC, sebuah metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Supaya apa? Supaya setiap manusia sadar bahwa dia punya hak dan punya kewajiban untuk mengelola dirinya sendiri, memanajemen pikirannya sendiri, tanpa harus tergantung kepada orang lain, tanpa harus bolak-balik datang minta air, bolak-balik datang di terapi dan sebagainya. Ingat, Anda boleh berdoa langsung ke Tuhan, tidak perlu pakai maklar-maklar doa. Asal tahu caranya, benar rumusnya, maka harusnya Anda minta langsung kepada Allah. Katanya Allah, mintalah padaku maka pasti aku berikan. Karena itu, gunakan pikiran Anda, gunakan potensi diri Anda. Caranya sadar sebagai manusia dan tahu bahwa Anda punya pikiran yang luar biasa. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.